ada sosok di Pulau Daging. Dia ada, ya sebutan kita itu di sana ada namanya penguasa yang ada di sebuah ya pos, ya di pos itu ada namanya penguasa, yaitu jin yang di sana. Sang penguasanya kita hadirkan di tempat ini. Kalau di Pulau Daging itu agak jauh dari tempat ini. Kita enggak menghadirkan sosok jin di sini, tapi kita tarik sesuatu yang di sana, sang penguasa yang di luar dimensi sana kita hadirkan agar sesuatu yang kita telusuri yang di sini moga-moga bisa nyambung gitu loh. Maksudnya nyambung itu dengan pembicaraan yang dia akan sampaikan melalui kita gitu. Kalau masalah sumber yang lain dari pandangan kita, saya pribadi ya sudah ketemu. Cuma kita melalui sesuatu bangsa mereka, kita hadirkan ke dalam tubuh manusia ini kepada santri Mas Rudinya agar bisa menceritakan dunia sejarah di masa lalunya. Dan saya minta kepada Rudinya, kamu rilekkan dulu pikiran kamu, perasaan kamu, minimal juga munajat kepada Allah, meminta agar yang kamu lakukan juga membawa kemanfaatan dalam diri kamu, meminta ridhonya agar apa yang kita lakukan dalam menguak sejarah menelisik ini benar-benar ketemu. Bisa bicara. Assalamualaikum. Ya, ini sosok yang masuk pasti kafir. Kita sebagai umat Islam yang beragama, tentunya sepantasnya kita mengucapkan salam walaupun tidak dijawab, hati kita yang menjawab, maupun para malaikat ataupun yang lainnya akan menjawab salam kita. Oke, kamu yang hadir pada malam hari ini yang masuk ke dalam tubuh santri saya Gus Azhar, maupun yang dikenal Pangeran Mandiminya, menghadirkan kamu masuk ke dalam tubuh anak ini. Saya ingin tahu tentang sesuatu keberadaan yang ada di letak lokasi yang kau tempati saat ini, yaitu menyambung dengan lautan samudra, dengan Pulau Daging yang ada di sana, kapal yang tenggelam ataupun yang tertinggal di sana. Ya, saya ingin tahu karena ingin mengedukasi, memberikan pengetahuan kepada seluruh para saudara. Kalau kamu tanya, kamu ingin tahu, ya saya sudah tahu. Cuma saya ingin menghadirkan kamu ini agar saudara-saudara kita tahu melalui bangsa kalian, karena bangsa kalian lebih tua. Sebelum manusia diciptakan, toh jin manusia itu jin seperti kayak kamu ini sudah ada sebelumnya. Ya, makanya kayak kamu sendiri saya hadirkan, siapa tahu karena kamu tinggal di area situ, kamu bisa menceritakan
tentang sejarah di masa lampau. Namamu siapa? Kamu nggak ngasih tahu namamu, tapi saya akan tahu nama kamu. Coba saja kalau bisa. Saya sangat tahu. Intinya kamu ini adalah seorang penguasa. Penguasa bukan berarti sesuatu yang saya tuju. Penguasa yang kamu tempati di sana, kamu penguasanya. Kamu punya komunitas, punya perkumpulan dari bangsa-bangsa kalian, anak-anak centeng, anak buah kalian, ya kan? Ya kan? Kamu pengen tahu siapa namamu? Pengen tahu mau ngetes saya? Kamu nggak perlu ngetes saya. Buktikan keilmuan kamu. Saya nggak punya ilmu. Saya nggak punya ilmu apa-apa. Kalau begitu buat apa saya dipanggil? Nah, saya memanggil kamu dengan sesuatu apa yang sudah Allah kasih. Saya punya hati. Saya punya sesuatu di mana Allah menitipkan sesuatu kepada saya, maka saya hadirkan kamu ke sini. Kau bisa ceritakan? Kalau saya menembus namamu, setelah saya menembus namamu, apakah kamu menceritakan? Tentu saja. Kalau misalnya kau itu mengingkari apa yang kau ucapkan, maka saya akan hancurkan perkara apa yang kau miliki. Demi apa yang sudah saya tahu. Saya tak perlu melakukan perjanjian dengan bangsamu. Saya tak perlu ada perjanjian dengan bangsamu. Otomatis akan rusak akidah syariat saya. Saya nggak mau melakukan perjanjian dengan kamu. Allah Maha tahu. Lalu sebutkan namaku. Mau sebutkan dengan nama kebiasaan kamu? Nama depan saya saja. Enggak, saya ini lagi tanya. Kamu pingin ngetes saya, ya kan? Saya suruh nebak nama kamu karena saya tanya ke kamu, kamu nggak mau jawab, nggak mau kasih tahu. Kamu di sini kan punya nama. Nama kamu ini yang dipakai untuk keseharian kamu. Apa nama dari bawaan kamu sebelumnya? Bawaan sebelumnya. Dengan sebelumnya, bukan nama yang sekarang. Kamu bisa tenang nggak? Sebelum saya menguak lebih dalam kepada sosok yang hadir pada malam hari ini, kamu merasa jumawa, merasa sombong, merasa kuasa. Kau tidak punya kemampuan apa-apa aslinya. Cuma dikarenakan kamu punya sesuatu, ya bisa dikatakan benda. Maka benda itu mempunyai suatu kekuatan hingga saat ini dipegang oleh kamu. Makanya kamu merasa punya kuasa, punya kekuatan, punya kesaktian hingga kamu bisa menundukkan sesuatu bangsa-bangsa yang lain untuk ikut bersama kamu, untuk menuruti kemauan kamu, ya kan? Pusaka kamu mana? Hah? Pusaka kamu mana? Ini bangsa jin yang hadir pada malam hari ini. Dia mempunyai tali, maksudnya kepalanya nggak ada mahkotanya, cuma ikatan saja, ikat dengan ciri khas, ya, ciri khas dari budaya yang dia bawa. Dan nggak akan saya sampaikan secara gambarannya seperti apa, karena namanya mengucap dengan sesuatu kenyataannya itu beda. Jadi melalui canvassing nanti bisa dilihat dari bagian kepala hingga ke bagian tubuh yang dikenakan oleh bangsa jin yang hadir pada malam hari ini. Saya akan membuka pintu yang ada di sana.
untuk memperlihatkan sesuatu aktivitas-aktivitas gaib yang berada di Pulau Daging. Tidak akan saya biarkan. Hentikan. Hentikan. Ya, baiklah, saya akan cerita. 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 Hentikan. Hentikan. Ya, oke. Saya akan hentikan. Apa yang mau kamu ceritakan? Silakan, saya kasih waktu. Dulu ada sebuah kapal dari Cina, kapal perdagangan. Bisa keras? Di situ dulu ada kapal Cina. Kapal Cina. Dari negeri ya. Dari negara mana? Negeri Cina. Negeri Cina. Ya, membawa perdagangan. Membawa perdagangan. Terus? Kemudian mereka menemukan buah benda yang terbaik untuk rajanya. Kemudian mereka diam-diam masuk mengambil buah makanan tersebut. Ya, terus? Kemudian putra daerah tidak menerima karena mereka sudah mengambil dengan paksa. Mengambil dengan paksa, terus? Iya. Lalu di tengah perjalanan mereka diserang. Iya. Terus? Kemudian bertempur mereka. Ya. Karena dari pihak negeri asing tidak banyak membawa persenjataan yang lengkap. Kemudian dari satu kerajaan ada satu kerajaan yang membawa persenjataan yang lebih banyak, lalu bertempur. Kemudian luluh lantas satu kapal itu dan tenggelam. Kemudian banyak bertaburan, banyak bertaburan orang mati, banyak bertaburan orang meninggal, banyak bertaburan orang yang patah tangan, patah tulang, bahkan patah lehernya. Dikarenakan semuanya mereka membabi buta. Karena perlawanan itu ya. terjadi buat tenggelam, kapalnya terbawa arus, manusianya mati tenggelam ke dasar laut. Kemudian lama-kelamaan terbawa oleh arus. Sudah sampai sebegitu saja, nggak perlu lagi yang diceritakan. Iya, lautan Samudra itu masih campur dengan Sriwijaya kan, yang di Palembang. Iya kan? Iya, kerajaan maritim yang saya tahu. Kamu ini sosok dari masa lalu, kamu ini kan seorang nakoda, ya kan? Iya kan? Sebelum kamu mati,
Paham nggak? Paham nggak? Ya. Apalagi yang kamu ceritakan? Itu aja yang kamu ceritakan? Nggak ada yang lain yang akan kau sampaikan? Apalagi sudah nggak ada. Itu aja yang akan kau sampaikan. Kamu itu ada sesuatu yang mau kau sampaikan? Ada. Iya. Ini kekuatan yang dia miliki ada di bagian pundak. Ada kerajaan di antara dua saluran. Ya. Saluran kanan dan saluran kiri. Coba disambung. Silakan, tafadhol. Ada satu kerajaan. Satu kerajaan yang di samping sebelah kanan, air sebelah kanan dan air sebelah kiri, di tengah-tengahnya ada kerajaan. Sudah. Bukan saya. La haula wala quwata illa billah. Nggak kuat badannya. Kamera diletakin aja lah udah di bawah ini. Belum. Ayo Ki. Sirasa cerita.
Maya teh jering maya, Sumawang teh jering maya, katon kang isun seja. Oleh hadrat Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah SAW wa alaihi wa sallam. Rasulullah mina agunun sakit. Manazazani wa yudakahu syi'ali lalau mutfatahu. Aja. Iya, karena benar. Udah. Ya. Ini untuk nanti kan bisa dipotong ya. Iya, ya. Jadi sekarang kita ngungkap apa yang ada di sekitaran sini. Jadi sebelum itu tadi saya sudah dapat bisikan dari beliau, dari Belum Sakti. Jadi saya boleh menceritakan sedikit lah tentang siapa sih sosok beliau, seperti apa wujudannya. Nah ini sedikit tambahan nanti untuk di ending, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini malam minggu kita berada di petilasannya Minang Belum Sakti bersama Gus Azhar. Tujuan kita datang ke sini adalah bertawasul kepada beliau, mendoakan beliau, sekaligus kita bersilaturahmi. Kenapa? Karena di sini adalah tempat beliau dulu. Jadi petilasan beliau ada di sini. Nah, di sini salah satu bukti sejarah beliau yang mana ini adalah sebuah bentuk kayak rumah panggung. Jadi ini beliau dulu pernah singgah di sini, pernah tinggal di sini, dan di sini diberikan salah satu monumen yang sebelah sana itu monumennya beliau. Jadi bahasanya petilasan lah. Jadi petilasan itu beliau pernah tinggal di wilayah sini. Sedikit saya menceritakan membuka tabir gaib yang di sini. Sebenarnya kita tidak boleh membuka tabir gaib, tapi beliau mengizinkan untuk sedikit memberikan wawasan kepada masyarakat pada dasarnya siapa sih sosok beliau, seperti apa bentuknya. Tadi beliau hadir ke sini, karena beliau sering hadir ke sini. Ini salah satu tempatnya beliau singgah. Sebelum itu saya akan panggil dulu beliau, saya akan undang dulu beliau ke sini biar bisa hadir dan saya bisa menceritakan sosok beliau seperti apa.
jadi sedikit saya menceritakan sosok beliau, mungkin bisa disorot karena beliau ada di situ. Beliau hadir. Beliau adalah sosok orang yang gagah sebenarnya, gagah, badannya tinggi besar, dan beliau menggunakan ikat kepala seperti ini, tapi diikat segitu di kepalanya. Jadi beliau warnanya putih, ikatnya itu warna putih, gagah. Beliau adalah dia seperti kayak jawara, jadi ahli silat, ahli bela diri lah. Dan beliau mempunyai senjata paling ampuh. Itu tadi sebenarnya ada kodam yang di senjata beliau tadi, ada yang mau menceritakan sebenarnya, ada yang mau masuk jadi mediator sebenarnya, ada bisa, tapi nantilah mungkin kita sambung situ. Ada sosoknya. Jadi beliau ada di sini, teman-teman semua bisa menyaksikan. Dan ada apa aja di sini, banyak. Di sini ada pengawal beliau, jadi sesekali beliau datang ke sini, setiap saat ditinggal di sini ada yang nunggu, ada pengawal beliau. Jadi di tempat petilasan itu ada sosok begini, dia memegang tombak kakak. Itu ada 2 orang, jadi sudah pinggir sebelah sini sampai pinggir sebelah sana itu sini. Terus di pohon-pohon itu, pohon-pohonnya setiap ini ada yang nunggu, tapi yang ada di dalam lingkungan sini adalah energi positif. Jadi energinya positif, bukan negatif. Yang ada energi negatif masuk ke sini itu nggak akan bisa, akan kalah dengan energi positif yang ada di dalam sini. Ini terbatas. Jadi seperti ada tembok gaib yang apa? Tembok gaib yang dia memagari yang ada di wilayah sini. Tidak ada energi negatif yang bisa masuk ke sini. Kemudian di sini ada sosok seperti kayak tentara, Gus. Jadi kayak ada tentara itu bersenjata itu, jadi sering jalan-jalan mereka, kayak sering jalan-jalan. Baju coklat. Betul. Jadi mereka kayak sering jalan-jalan, sering melakukan pergerakan. Saya nggak ngerti ini tentara apa nih, saya nggak ngerti. Tapi dia kayak sosok pakai pakaian berseragam itu. Jadi banyak sekali di sini, tapi alhamdulillah di sini energinya energi positif. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana yang ingin hadir ke sini, silakan kita bertawasul ke sini. Dan di sini ada sumber air sebenarnya. Beliau tadi ngasih tahu di sini ada sumber air, yang sumber air itu sebenarnya bisa buat bermacam-macam apa ya, barokahnya lah, barokah beliau. Ada di, tapi saya nggak ngerti nih di mana tempat sumber air itu. Entah itu kayak di sebuah sumur atau apa. Jadi tempat beliau dulu minum dari situ. Jadi saya nggak ngerti nih di sebelah mana. Itu ada. Tadi beliau sempat ngomong seperti itu. Di sana. Di belakang ya. Iya, situ pojok sana. Jadi ada di situ. Jadi ya dengan ya ini syariat ya Gus ya. Jadi kita bisa meminta melalui tawasul dengan air itu, karena air itu adalah dulu beliau pun ikut ambil air dari situ. Terus banyak lagi di sini seperti di pepohonan itu, meskipun dia itu berbentuk seperti hewan, tadi ya setengah manusia tadi itu setengah hewan, tapi energinya positif karena beliau sudah mungkin kayak dinetralkan oleh beliaunya dari minaknya, mina gulung sakti. Jadi mereka sudah dinetralkan dan mereka ini masuk ke dalam golongan yang positif. Itu Gus. Jadi nanti saya akan mencoba buka salah satu, itu ada John. Jadi teman ini akan saya buka dan beliau bisa sedikit menceritakan apa yang beliau lihat. John. Terus ada Gus, tadi saya dikasih tahu di sini ada keris, tempatnya di sana. Itu di situ kayak ada apa sih? Di danau apa rawa itu, ya, itu rawa. ada tempat. Nah di situ ada keris. Itu ada keris yang mau ikut sebenarnya. Tapi ya nggak tahu. Jadi ini salah satu, ini teman namanya Jono. Jadi nanti beliau akan saya bantu untuk saya bukakan
mata batin beliau, untuk beliau bisa sedikit menceritakan apa yang beliau lihat yang ada di sini, siapapun atau apapun bentuknya bagaimana, biar beliau sedikit menceritakan. Bismillah. Baik, Mas Jono, coba sedikit sampai ceritakan apa yang sampai lihat yang ada di seputaran sini. Secara batin sampai apa yang sampai lihat? Sampai melihat nggak sosok beliau Minang ngegulung sakti? Ya, Lihat nggak? sangat tampan. Lihat Mas, Apa yang sampai lihat? Beliau Sosoknya hadir. seperti apa? yang saya lihat sosoknya hampir mirip kayak yang pendekar apa itu, pakai kampak itu loh. Wiro Sableng. Nah, Wiro Sableng. Al ikatnya. Nah, itu jadi seperti itu. Jadi kayak beliau itu memakai tali ikat putih, ikat putih di kepalanya begini. Ya mungkin kayak bener kayak dikatakan kayak yang zaman sekarang itu Wiro Sableng ya kan. Iya, bersableng. Seperti itu. Terus ada sosok apa lagi Mas Manjung sampai lihat? sekitar sini Hmm. banyak kayak seperti prajurit, terus banyak kayak pusaka-pusaka. Hmm. Coba Mas, coba tunjuk salah satu di mana tempat yang sampai lihat. Tapi pusaka Terserah apa yang sampai lihat dan apa yang sampai ada energi mana yang kuat di sini, sebelah mana sampai bisa tunjuk. kalau energi kuat arah belakang sana, Kalau orang sana ya. Iya. belakang sana kuat. Tepatnya itu ada ini kayak benda pusaka sih, keris, tapi dia nggak ada ini ya, Eloknya. loknya. Jadi lurus gitu ya. Ya, jenis paso tombak lah ya. Itu nancep ada di kayak yang danau apa, Iya, di belakang sini. belakang Iya. itu ada. Bang, itu seandainya itu ada pemiliknya nggak? Ada ya. Kalau misalnya diminta atau diambil gitu, bisa. Bisa paling enggak ya bertarung dulu. Bertarung dulu ya. Oke, terus sosok lain Mas, mungkin yang sampai lihat di daerah sini, yang di sekitaran sini mungkin ada Ada yang energi negatif yang di sini. energi negatif, saya rasa nggak terlalu ini ya, kalau negatif Nggak terlalu ya. nggak terlalu. Ada sosok apa lagi Mas di sini? Kayaknya karena yang saya lihat di sini banyak yang pada mengintip, bahasanya mengintip. Iya, pada banyak melihat. sekali. Tapi mereka itu mau masuk ke sini nggak bisa gitu. Ada sosok apa lagi Mas yang sampai lihat? Mungkin yang mungkin energi yang kuat lagi ada nggak? Belakang situ Banyak. mirip hewan sih. Yang sebelah mana? Di dekat pohon situ. Ada di situ. Hmm. Itu kayak ngeliat entah itu dari luar atau dari dalam ya. Hmm. Nggak tahu sendiri. Ya. Di depan sana, di depan kayak ada yang jaga sih, Hmm. kayak ada penjaganya. Bisa Nggak tunjuk. apa-apa, buka aja, nggak apa-apa. Saya sudah tak netralisir, nggak apa-apa. Sumur yang pernah didoakan oleh beliau di sana benar nggak? Di belakang sono, bukan sumur ini. Terusin, jangan dilawan, nggak apa-apa. Jangan dilawan.
ikutin aja. Energi ini banyak sekali yang masuk gitu kan, ingin berusaha masuk menguasai. Beliau mengizinkan. Apa yang sampai rasain apa? Tertarik. Nggak kok terus. Karena emang itu pengen ngikut sebenarnya, tapi kan nanti biar urusan Gus Azhar sih sebenarnya. Tenang. Ada banyak Gus. Hah? Ada banyak. Ya, Mau masuk tapi nggak apa-apa kalau mau masuk sih. enggak. Jangan dilawan, biarin masuk. Nggak usah dilawan. Enggak. Selesai di sini ya, beliau tinggi besar. Nanti mungkin izin dulu untuk mengambil file wajah beliau biar nggak penasaran. Jadi tidak hanya tahu tempat petilasannya, tapi melihat sebagai sosok beliau seperti apa. Masih melihat kita. Dan ini masih terjadinya suatu hal ya, perlawanan. Manusianya nggak mau, tapi harus mau memang. Tapi ngelawan terus. Jadi sedikit ya, tadi ini nggak ada beliau langsung berinteraksi saat ini bisa dilihat. Jadi beliau berinteraksi langsung. Jadi beliau merasakan energi yang ada di sini, energi kuat yang ada di sini. Dilepas lagi. Sebenarnya beliau mau masuk, tapi raganya sukmanya dia melawan sebenarnya. Sebenarnya dia mau masuk karena beliau mengizinkan. Jadi sebenarnya pas sekali kalau emang beliaunya tidak melawan. Tapi karena mungkin belum pernah merasakannya seperti ini ya, jadi dan kebetulan yang mau masuk ini energinya luar biasa. Karena tidak semua, jadi tidak semua orang kuat bawa gitu loh. Jadi gimana, masih mau dilanjut? Enggak. Enggak mau masuk. Jadi sebenarnya beliau pengen menunjukkan. Jadi beliau mau menunjukkan ada sebuah apa ya, kayak beliau kan kayak dulu itu jawara sih, jadi ahli bela diri sebenarnya. Tadi beliau mau menunjukkan bela dirinya beliau sebenarnya begitu tadi. Ini loh, kalau saya ini jawara dulu, maksudnya dengan cara beliau dulu melawan lawan-lawannya seperti musuh-musuhnya. Tapi kita nggak bisa memaksa, karena dari raga sama sukmanya beliau selalu melawan. Sebenarnya sudah masuk keluar lagi, sudah masuk keluar. Gimana Mas Jono, masih mau dilanjut? Kuat nggak kira-kira? Bisa lah. Udah, nanti saya sepuh. Hah? Nggak usah mikirkan nanti gue ini, nggak usah, langsung aja. Enggak mikir lagi Gus. Cuma Nggak usah beliau lah. Ada kodamnya, senjatanya beliau. Biar pasti perawan. Ini perawan dia.
Terus jangan dilawan. terus. Gak usah dilawan, santai aja, santai aja. Terus aja dilanjutin. Saya tak minum mintanya. Itu kodam yang ada di dalam senjatanya. Halo, bagus dah. Monggo, dapat dol. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngelalang. Nggak usah dipaksa. Ngelawannya santai aja, santai aja. Masih belum semuanya kalau mau keluar. Masih minggir aja dia. Diikuti, jangan dilawan, diikuti. Biarkan beliau sedikit menunjukkan. Coba diajak komunikasi, mau nggak? Bisa komunikasi? Bisa komunikasi? Bisa komunikasi? Ya. Bisa menceritakan sosok beliau di masa kehidupannya dengan tujuan agar masyarakat yang hadir maupun yang tinggal di kampung ini tidak mensalahartikan dan tidak timbul fitnah tentang perkara sejarah yang ada di Tulang Bawang ini. Dia lagi menentukan sesuatu mengarah. Iya, ini kodamnya beliau sendiri ya. Kita nggak meminta apa-apa. Kita tidak minta apa-apa, mengarah sendiri. Ini kodam yang di pusakanya beliau. Kodam. Nah beliau tadi masih lihat situ, masih pegang ombak. Dikasih tahu sendiri.
Jadi beliau menunjukkan ini di sini adalah salah satu tempat senjatanya Minak tadi itu, Minak Gulung Sakti ada di sini nih. Jadi di sini tempatnya. Nanti suatu saat terserah kita saja. Jadi kalau emang mau diwujudkan bisa. Ya kalau bisa beliau aja biar Kayaknya cukup. oke. Jadi pusaka beliau ini memang berdiri. Ini pusakanya itu kosannya masuk Yes. keluar. Lawan. Bahasa kayak kita nyuruh. Halo. Energi tempat pusaka. Apa? Iya, iya. Gitu loh. Kayak terus dikasih tahu di titik. Wes cukup. Salah satunya ya gitu. Ya. Istilawan. Yang kedua penuh. Lawan. Di Tanah Rawa. Cukup. Dan air mana ada sumur yang bersifat alami yang intinya air itu selalu memberikan manfaat ada tapi bukan penting kalau kemudian masuk ke kalau petunjuk yang saya lakukan ini di sana sumur sana. Ada sumur satu di dalam. Hah? Ada sumur satu di rumah. Ya berarti itu ada. Kalau di sana sumur itu nggak ada. Di luar sana nggak ada lagi. Enggak loh Pak, maksudnya di Potok itu masih di area lokasi kita. Itu kan sumber airnya dua. Iya, maksudnya bukan sumur ini, ini sono. Tadi kan aku nunggu di situ. Iya, di sana ada dua. Satu Cukup, sumur di belakang itu, satu sumur bor. Wes. Wes dua. Wes. Hai. Wes cukup. Sifat Pak. Minum. Udah cukup. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu harus tempat kayak gitu. Ini udah izin coba lagi nanti biar dikampas boleh. Balik, tahan, buang. Cahya.
opah sanjring pos olah ing rasa-rasane jati sudah. Wes jangan rasa di terus. Jadi hal apapun yang kamu rasakan harus dikembangkan. Kamu harus ada sesuatu yang harus dibangun dalam diri kamu sendiri. Maka kita bisa belajar dari sesuatu yang dekat dengan diri kita. Kehidupan kita seperti orang yang mengambil tanah lalu disiram oleh air, lalu diinjak-injak, setelah diinjak-injak dibentuk menjadi sebuah bata, dan bata itu bisa menjadikan dinding, tembok, pagar, dan sebagainya. Ilmu itu harus diolah. Tanpa diolah tidak akan melahirkan kekuatan. Maka api, sepanas apapun api akan bisa dikendalikan hingga api itu akan netral. Walaupun panas, tapi kalau kita bisa mengendalikan, menetralkan itu api, ya tetap akan dingin dia akan kalah. Nah, kalau misalnya kita merasakan sesuatu hal yang positif tapi kepositifannya terlalu besar nih, otomatis akan membawa dampak yang negatif. Sesuatu yang positif tapi melampaui. Contoh orang yang basicnya nggak mewadai, lalu dihadirkan sesuatu yang positif, positifnya bagus, luar biasa, tapi wadahnya nggak mewadai, akhirnya menjadikan sesuatu hal ini merusak jiwa manusia, akhirnya terganggu, aktivitasnya agak nyaman, nggak tenang, nggak jenak dan sebagainya, saking pekaknya gitu loh. Maka ilmu itu tidak akan lahir jika kita tidak bisa mengolah akan sebuah ilmu. Makanya sebuah irama, orang melantunkan suatu murotal ataupun kalamullah ataupun ayatul Quran ataupun sholawat, maka dunia ini adalah suatu musik. Musiknya angin, angin ini kan adalah musik, nada, irama yang memang secara alam. Masyarakat sekitar masyarakat dan gitu itu makam seorang gadis gitu, ditemukan jenazah seorang gadis di tempat di sekitar sini. Saat melakukan kezaliman itu ditarik kan, pahanya dirobek, ya, berdarah-berdarah.